Puji Tuhan. Pagi ini kita sangat bersukacita oleh karena berkat Tuhan yang Dia karuniakan kepada kita. Saya melihat bahwa apa berubah ya? Apa ya untuk pembicara? Oke. Karena saya perhatikan bahwa anak-anak didik kami sehat-sehat semuanya. Yang laki-lakinya ganteng-ganteng, yang perempuannya sekalipun tidak kelihatan wajahnya secara seluruh, tapi saya meyakini bahwa wanita cantik-cantik. Semoga dengan berkat Tuhan memberikan kesehatan, kegantengan dan kecantikan, maka kita akan senang melakukan kegiatan pekan doa yang kita laksanakan mulai hari ini hingga hari Jumat yang akan datang. Pak Pendeta selalu berdoa supaya kita semuanya diberkati Tuhan, sehat-sehat, dan kita sampai di rumah boleh cerita sama orang tua. Hari ini kami tadi dengar firman Tuhan tentang ini. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan mengenai ini, mengenai itu. Maka orang tua akan bertanya, bagus sekali kamu menyampaikan pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta itu. Itulah maunya sambutan orang tua kita. Amin. Siapa yang berbahagia pagi ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk adik-adik kami yang telah menyampaikan lagu pujian. Luar biasa. Doa Pak Pendeta diberkatilah ya adik-adik untuk senang melayani Tuhan. Besok mungkin ada lagi yang lain yang akan menyampaikan lagu pujian kepada Tuhan. Mari berikan waktumu untuk berlatih, berikan talentamu untuk memuji Tuhan, dan bawa berkat kepada orang yang mendengarkan, sehingga mereka ketika mendengarkan lagu pujian itu, maka mereka akan bahagia dan semakin lebih dekat kepada Tuhan. Baik, saya mau sapa dulu kita semuanya. Kalau saya katakan siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli, maka jawaban yang pertama adalah diberkati Tuhan. Nanti ada kalimat yang kedua, siswa Advent 5 Timbang Deli, jawabannya adik-adik dan kita semuanya ini adalah dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang ketiga nanti saya akan sampaikan tetap setia pada Tuhan, maka jawaban kita semua adalah siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli. Gampang ya? Tidak terlalu sulit. Jadi yang saudara-saudari jawab adalah baik yang keduanya dari setiap apa yang saya sampaikan. Sudah bisa kita mulai? Konsentrasi ya. Baik. Saya akan mulai. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli. Siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli tetap setia pada Tuhan. Amin. Siapa yang sedang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan. Siapa yang mau tetap setia kepada Tuhan? Wah, semuanya ini luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membuat hubungan kita semakin lebih dekat satu dengan yang lain dan lebih dekat kepada Tuhan. Harapan Pak Pendeta, sekalipun kita bertemu di tempat ini mungkin 5-6 hari atau ada waktu-waktu yang akan datang, tetapi kerinduan Pak Pendeta yang paling besar adalah kita akan bertemu di surga. Amin. Nanti kita akan bersaksi di surga. Pak Pendeta masih kenal nggak dengan saya? Mungkin boleh saja dengan kuasa Tuhan saya akan pasti kenal, karena tidak ada lagi manusia yang lupa pada saat itu. Gak ada lagi manusia yang lupa. Sempurna semua Tuhan buat. Yang tidak pun kita kenal, kita akan kenal dia sebagai anak-anak Tuhan.
sebagai orang-orang yang pemenang, sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saya akan pasti ingat saudara, karena Tuhan yang mengingatkan kepada kita semuanya. Jangan pernah lupa setiap pelajaran yang kita akan pelajari sepanjang minggu ini, ya. Baik, inilah keluarga Pak Pendeta yang sudah diperkenalkan oleh Pendeta Sihombi. Kami sama-sama namanya Apar, ya. Pendeta Freddy menurut saya Pak Pendeta itu adalah Pendeta Freddy Sihombi. Kadang-kadang orang salah, ya, salah memanggil Pendeta Freddy Shopping katanya sama saya. Apalagi orang-orang di Medan, karena dia sangat terkenal di Medan ini, ya. Oke, jadi anak kami ada dua. Inilah Hana Priscilia, kemudian anak yang kedua Adelia Clarissa. Jadi yang pertama sudah di Jakarta bekerja, tamat kuliah, lalu yang kedua masih semester 5 di UNAI Bandung. Kira-kira demikian, dan kami ada di Siantar. Bila mana saudara-saudari berjalan-jalan ke Siantar, singgahlah ke rumah, kita akan welcome dan senang boleh bertemu kembali. Baik, saya coba kembali dulu ke lagu kita ini, I have decided to follow Jesus. Pernahkah kita tahu bagaimanakah kisah dari lagu ini? Ini tidak sekedar orang menghayal, merenungkan dan bermeditasi tentang kata-kata ini. Saya baca di internet, ceritanya adalah seorang laki-laki berasal dari suku Assam dari India. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dia mau mengikut Yesus. Jadi suku ini belum mengenal kepada siapa? Yesus. Tetapi seorang dari suku Assam ini mau mengikut Yesus. Suatu ketika dia berada di tengah-tengah sukunya. Suku ini punya kebiasaan, mereka tidak mengenal kepada Yesus itu siapa. Lalu ditangkaplah bapak ini dan dikatakan, kamu jangan menyebarkan ajaranmu itu. Itu ajaran sesat. Kami tidak mengenal Yesus. Sekarang tinggalkan Yesusmu itu. Lalu pria dari Assam ini mengatakan, saya tidak akan meninggalkan Yesus. I decided to follow Jesus. Pemimpin suku ini dengan tegas mengatakan, kalau kau tidak tinggalkan keyakinanmu itu, maka kamu akan mati. Lalu dia katakan, I have decided to follow Jesus. Saudaraku, dia tidak mengubah keputusannya, dan peristiwa ini terjadi pada abad yang ke-19. Kemudian istrinya lebih dahulu dibunuh. Dia tinggal sendirian. Lalu dia katakan, apapun yang terjadi, walau sendiri, tetap ku ikut Yesus selamanya. Tidak ada lagi keluarganya. Bapak ini tinggal sendiri, tetapi dia katakan, walau sendiri, tetap ku ikut Yesus. Though no one join me, still I will follow.
dan dia pun akhirnya dibunuh dan mati karena imannya. Itulah kata-kata terakhir dari Bapak ini, dan kata-katanya itu sampai sekarang orang banyak menyanyikannya. I have decided to follow Jesus. Keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar apapun yang terjadi, walau sendiri di tengah-tengah rumah tangga, walau sendiri di tengah-tengah orang yang ramai yang tidak peduli kepadanya. Bapak ini katakan, aku tetap mengikut Yesus. Amin. Semoga adik-adikku dan para guru yang diberkati Tuhan, mari kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sekalipun banyak orang yang mengatakan saya adalah anak Tuhan, tetapi kita adalah anak Tuhan yang harus sungguh-sungguh berbeda. Kita harus meningkatkan suasana iman kita semakin lebih baik, berbeda dari orang-orang yang lain, karena kita mengikut Yesus selamanya dimanapun kita berada. Kita punya tema satu minggu ini adalah firmness in His love. Ya, diterjemahkan dengan sehari-hari teguh di dalam kasih-Nya, atau boleh dikatakan keteguhan di dalam kasih Allah, di dalam kasih Yesus. Bagaimana kita bisa teguh, tekun, kokoh dan kuat? Saya coba buka dari kamus bahasa Inggris apa yang diterjemahkan dengan firmness. Sebagai kata bantu itu boleh diartikan perusahaan atau firma. Sebagai kata sandang itu boleh diartikan firmness itu tetap, tegas, akrab, kokoh, kuat, teguh, tekun, keras. Sebagai kata kerja itu diartikan sebagai kuat, tetap tabah. Apa yang Pak Pendeta inginkan dari tema ini adalah siswa dan guru perguruan Advent 5 Timbang Deli, mereka akan teguh, kuat, tekun, keras, kokoh di dalam kasih Tuhan. Kita akan terlindungi di dalam kasih Tuhan. Adik-adik sekarang berada bersama dengan orang tua. Nanti besok lusa engkau tamat SMA, akan kuliah ataupun akan sekolah jauh dari orang tua. Tetapi kita yang sudah belajar di perguruan Advent 5 Timbang Deli ini, kita akan tetap teguh, kokoh, kuat, tekun dan tegas. Tidak ada yang bisa mengganggu iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan melindungi kita. Amin. Kalian akan merantau suatu saat, tetapi ingatlah di perantauan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru melalui firman Tuhan setiap pagi kepada kita. Buatlah keteguhan hatimu untuk tidak pernah berubah di dalam kasih Tuhan. Amin. Seperti batu karang yang teguh. Pernah lihat statement ini? Saya ambil ini dari internet juga, saya copy paste untuk saya sampaikan kepada kita. Bagaimana batu karang di tengah-tengah air, ada ombak, ada angin yang menerpa, ada yang menerpa ataupun membenturkan air kepada batu itu, tetapi batu karang tetap teguh. Tantangan kita di zaman canggih sekarang ini, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Adik-adik, tantanganmu yang paling besar adalah bermain dengan internet ataupun HP, games.
Coba hitung berapa lama waktumu bermain dengan games HP. Berapa banyak waktu kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Bandingkan. Guru-guru selalu mengajarkan berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi ketika kita ketemu dengan HP, ada aplikasi games, kita langsung buka games. Padahal di HP kita juga mungkin ada Alkitab, ya. Tetapi kita lebih sering untuk membaca ataupun bermain games. Saya sebagai hamba Tuhan berharap, biarlah kita teguh seperti batu karang dimanapun kita berada. Firmness in His love. Teguh, tekun, kokoh dalam kasih Tuhan. Sebuah statement mengatakan, orang berpengharapan beroleh kekuatan dan keteguhan dalam hidupnya oleh kingdom value. Adik-adik, kenapa sekolah? Apakah hanya karena disuruh orang tua? Kenapa kita disuruh berdoa? Kenapa kita disuruh baca firman Tuhan? Supaya kita punya pengharapan. Kita yang masih kecil akan berpengharapan, nanti kalau saya sudah dewasa, saya akan menjadi anak Tuhan yang diberkati, boleh melayani di pemerintahan, di perusahaan, atau membuat usaha. Kita punya pengharapan. Orang yang berpengharapan akan beroleh kekuatan dan keteguhan dalam hidupnya. Makanya kita harus sering berdoa, meminta kuasa kepada Tuhan. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, di sanalah pengharapan itu akan muncul di hati kita, dan kita akan terus mencapai apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Tuhan. Maka pada pagi ini saya punya judul adalah personality yang teguh, kepribadian yang teguh. Pribadi yang teguh. Bagaimana saudara memiliki kepribadian yang teguh? Kalau kawan kita mengajak ayo cabut kita, maka kita secara pribadi mengatakan tidak. Saya tidak akan cabut untuk bermain di luar. Saya punya prinsip kawan untuk tetap teguh belajar. Saya akan ke sekolah. Saya akan berdoa. Kalau ada teman kita, ayo main-main kita. Ngapain? Ya, daripada belajar, daripada kita renungan pagi, lebih bagus kita terlambat saja sedikit di luar. Kita akan katakan secara pribadi, tidak kawan. Kita harus punya prinsip teguh. Apapun yang kau ajak kepadaku, kau jangan sakit hati ya. Aku nggak akan mengikuti yang arahan-arahan demikian. Saya mau tetap hadir di sekolah tepat pada waktunya. Saya tidak mau bermain di luar. Saya tidak mau kau ajak begini. Saya punya prinsip yang teguh. Inilah kepribadian yang teguh itu. Kalau diajak guru, ayo kita latihan menyanyi, ayo kita latihan demikian. Lalu ada kawannya, capek kali kita latihan gitu. Udahlah, main-main aja kita katanya. Maka kita akan kasih tahu kepada teman kita, tidak kawan. Kita datang ke sini untuk dilatih, untuk dibina oleh guru kita. Mari kita ikuti. Sehingga masing-masing kita akan memiliki prinsip yang luar biasa. Ketekunan adalah upaya bersinambung untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mudah menyerah hingga meraih keberhasilan. Ditulis oleh Rajit Singh Malhi dalam bukunya Enhancing Personal Quality tahun 2005. Jadi ketekunan ataupun keteguhan adalah upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Kita tamat SD, masuk ke SMP, SMP kelas 1, kelas 7, kita naik ke kelas 8. Itulah berkesinambungan. Kita harus naik kelas, kita harus punya nilai yang baik. Itu adalah upaya
seseorang untuk mencapai apa yang dia harapkan, itu perlu keteguhan supaya dia tidak diganggu oleh orang lain dalam mencapai apa yang diharapkan. Seorang bernama Dennis Waitley menyebutkan demikian, ketekunan tetap berlangsung walau ada rintangan yang menghadap Anda. Ketekunan sering juga digambarkan sebagai keberhasilan seseorang melakukan sesuatu melalui percobaan dan kesalahan yang dialaminya, semacam bentuk keuletan kerja. Mungkin saja kita pertama mempelajari matematika, susah kita mengerti, susah kita menghafal. Tetapi karena kita orang yang teguh pada prinsip, kita belajar. Awalnya kita dapat nilai 3. Contoh, kita belajar, naik lagi nilai 5. Kita belajar lagi, naik ke nilai 7, 8 dan seterusnya. Boleh jadi ketika kita sudah dapat nilai 8, turun lagi dapat 6. Tetapi kita terus punya keteguhan dan ketekunan. Saya harus bisa bersama dengan Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi orang yang teguh akan teruji dia. Dan orang yang teruji itu, dialah yang akan memiliki harapan di masa yang akan datang. Lihatlah orang-orang muda seperti ini. Kenakalan remaja, ada SMP sudah merokok. Padahal guru-guru di sini mengajar jangan ada yang merokok, ada yang ngelem. Isap-isap dia lemnya. Ada yang tawuran, berkelahi. Ayo kita ke sana, kita temui SMP sana, kita mainkan katanya. Atau ada orang lain datang ke sini, pajak-pajak pohon, kita mainkan. Ada yang main HP, suruh belajar nggak mau, main HP mau. Inilah bentuk kenakalan remaja. Dan pendeta berdoa supaya hal ini tidak ada bagi siswa-siswi perguruan Advent 5 Timbang Deli. Amin. Amin. Yang Pak Pendeta harapkan adalah remaja berprestasi. Remaja berprestasi. Ketika ada sayembara untuk mendapatkan siapa berpidato bahasa Inggris yang bagus, siswa perguruan Advent 5 Timbang Deli ada di tengah-tengah acara tersebut. Ketika ada acara kor, ya lagu-lagu, maka di kecamatan itu siswa Advent 5 Timbang Deli ada di kegiatan itu. Mereka akan menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang, berprestasi, nilainya tinggi. Pemerintah akan menyoroti. Kenapa perguruan Advent 5 Timbang Deli orangnya baik-baik, nilainya bagus-bagus? Maka banyaklah pemerintah yang datang ke sini memberikan apresiasi kepada guru, kepada murid-murid yang berprestasi. Harapan Pak Pendeta, inilah yang kita capai. Remaja yang berprestasi. Semoga tadi adik-adik yang menyanyi teruskan ya, dan tawarkan kepada pemerintah. Ada yang berdeklamasi, berpuisi. Waduh, itu akan dicapai oleh anak-anak didik kami kalau mereka tekun untuk belajar. Ketahuilah apa potensi saya. Coba bertanya dalam diri kita, dalam dirimu, adik-adikku, apa potensi benih apa yang ada pada kita supaya kita tumbuh kembangkan? Apa kerinduan untuk meningkat? Pertanyaannya ini adalah, apa sih yang saya mau tingkatkan
dari diri saya? Ada banyak orang puas dengan apa yang ada. Sudahlah, yang penting naik kelas. Ya sudahlah, yang penting aku kerjakan tugasku, selesai. Entah berapapun nilainya itu, entah benar atau salah, ya nggak apa-apa lah. Daripada ditanya guru, mana tugasmu? Belum selesai, nanti dihukum, dikasih disiplin. Daripada dikasih disiplin, ya udah aku buat aja apa yang ada. Itukah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang dikasihi, anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan? Itukah yang kita dapat, yang kita rindukan untuk kita dapat? Saya mau kita akan rindukan sesuatu yang lebih baik, memahami apa yang perlu diperbaiki, apa kekurangan kita. Coba introspeksi diri, bertanya, Tuhan, apa kekuranganku supaya aku ubah? Malas belajarkah? Senang hanya bermain-mainkah? Tidak mau tahu dengan guru yang mengajar? Tidak konsentrasi? Itukah yang ada di saya? Ketika kita paham itu, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Saya harus memperbaiki ini. Itulah tekad kita, itulah keteguhan hati kita. Tuhan, ajar aku untuk mengubah konsep, untuk mengubah sesuatu yang kurang dari diri saya. Lakukan apa yang benar. Sebuah kutipan dalam buku 2 Petrus 3:18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, maka di sanalah kita akan diubahkan oleh Tuhan. Coba kita perhatikan gambar sketsa berikut ini ya. Saya buat ada, inilah gambar perkembangan yang sedang kita alami secara alamiah. Ada 0 sampai 25, saya sebut itu dengan usia emas. Kemudian 25 sampai 50 adalah usia yang sangat produktif. 51 sampai 65 usia produktif yang tidak lagi meningkat tapi stabil. Adik-adik sekarang ada di mana? Di usia 0 sampai 25. Kalau ini dibagi, ada usia emas pertama 0 sampai 12. Ada usia emas kedua 12 sampai dia dewasa sampai 17 tahun. Nah, di usia emas ini ada emas masih di gunung, tapi dia sudah emas. Tetapi itu belum bisa dinikmati oleh orang, belum bisa berkilau. Makanya harus diambil emas itu dari timbunan, harus digali. Setelah digali, dia dibentuk, dibakar, dibentuk, jadilah dia. Sama dengan adik-adik baru lahir jadi manusia. Tetapi ketika dia sudah jadi manusia, maka ibunya akan ajar dia berbicara, mama, papa, diajar berjalan, diajar bernyanyi. Kemudian setelah masuk umur 6 tahun, 7 tahun, diajar membaca, diajar menulis, diajar berhitung, sampai umur 12 tahun. Itu adalah usia emas yang pertama. Makanya coba perhatikan kamu, ketika masih SD sampai belum sekolah, kamu adalah anak-anak yang masih sangat menurut kepada orang tua. Coba renungkan, masih sangat menurut. Setelah mulai masuk SMP umur 13, sudah dikasih kepercayaan sama orang tua, nggak lagi diantar sekolah. Kalau SD kan masih mau diantar. Kalau sudah SMP, udah lama Pak, aku pergi aja sendiri.
Udah bisa dia berdiri sendiri. Orang tua sudah tidak ragu lagi. Kenapa? Karena orang tua sudah bentuk dia 12 tahun. Sama dengan Musa, 12 tahun bersama dengan ibu dan bersama dengan ibunya. Tetapi setelah dia selesai 12 tahun, ibunya, berangkatlah anakku ke istana Mesir bersama dengan ibunya. Ibu yang mengangkat dia dari air. Apakah Musa melupakan bangsanya? Tidak. Apa buktinya? Ketika berkelahi antara orang Mesir dengan orang Israel, dia membela orang Israel, dia bunuh. Kenapa? Karena dia masih ingat ajaran dari orang tuanya. Dia tidak berubah. Dia tetap mencintai apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan dalam pembentukan karakter. Umur 26 sampai, makanya pendeta berharap tamatlah adik-adik sebelum engkau berusia 25 tahun dari sekolah. Tamat ya. Tamat perguruan, sarjana. Katakan dalam hatimu, Tuhan, saya harus sarjana sebelum 25 tahun. Jangan mau menunda-nunda. Teguh pada kasih Tuhan. Maka orang yang umur 25 secara umum, dia sudah tamat kuliahnya dan dia akan bekerja. Orang yang bekerja di saat usia 25 tahun mulai dari awal lagi. Dari awal lagi. Fresh graduate, masih baru tamat, dikasih dulu pelajaran-pelajaran yang gampang-gampang, gampang disuruh, gampang disebut ini. Lama-lama dia berpengalaman dan dia akan bisa melakukan perkara yang besar. Ketika pimpinannya katakan lakukan ini, bisa melakukan, dia akan katakan siap, saya akan lakukan. Dia bisa membuat sesuatu sampai berhasil. Itulah orang yang sangat produktif. Maka lihat orang-orang yang maju, bukan orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas, tetapi orang-orang yang maju, yang berinovasi antara umur 25 sampai umur 50. Dia tahan tidak tidur. Dia tahan bekerja sepanjang hari tanpa istirahat. Kalau seperti saya yang umur 51, saya harus membutuhkan istirahat. Tidak bisa lagi di fresh satu hari bekerja, harus ada waktu istirahat. Tetapi bagi orang yang berumur 25 tahun, untuk mencapai sasarannya, dia harus capai itu sebaik mungkin, dan dia harus berikan yang terbaik bagi bosnya. Dia bekerja sepanjang malam sampai bisa, dan dia katakan, aku bisa, aku akan bisa. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat produktif. Dan inilah harapan dari saya kepada adik-adikku, supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ciri-ciri yang berkembang: memiliki tujuan yang pasti, kerajinan konstan, pemanfaatan waktu yang teliti, akan menyanggupan orang menambah ilmu pengetahuan dan mendisiplin mental yang akan melayakkan mereka untuk bertumbuh serta berpengaruh di kemudian hari. Christ Object Lesson, perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 344. Inilah yang kita harus miliki. Tujuan kita pasti, tujuan yang pasti, kerajinan konstan, tidak melek-melek. Hari ini semangat, besok lemas, konstan, stabil. Pemanfaatan waktu yang teliti. Saya bangun jam sekian, tidur jam sekian, belajar jam sekian, bermain-main jam sekian. Punya waktu yang teliti. Jangan asal menggunakan waktu. Jam berapa makan suka-suka, ketika lapar makan. Jam berapa tidur suka-suka, ketika sudah mata mau tidur baru tidur. Tentukan waktumu, jam berapa tidur malam. Tentukan waktumu kapan berdoa kepada Tuhan. Tentukan waktumu kapan membaca firman Tuhan. Saya punya target untuk kuartal 4 ini.
Oktober sampai Desember selesai membaca Alkitab. Saya sudah sampai sekarang di buku Imamat pasal yang pertama. Dalam 4 hari saya berusaha bangun cepat, baca 5 pasal, siang hari baca 5 pasal, dan malam hari baca 5 pasal, supaya pikiran saya ini tidak kemana-mana. Ada waktu senggang baca firman Tuhan, bukan untuk menggunakan kesempatan yang lain-lain. Dengan membaca 15 pasal 1 hari, bagi saya tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain. Hari ini, tadi pagi saya baca sampai pasal Keluaran pasal yang ke-40, dan saya telah membuka di HP saya Imamat pasal 1. Setiap ada kesempatan, buka HP dan baca Alkitab. Gunakan waktu dengan teliti, menyanggupkan orang menambah ilmu pengetahuan dan mendisiplin mental yang akan melayakkan mereka untuk bertumbuh. Kutipan yang berikutnya, berkembang melalui latihan. Jadi intinya di sini adalah latih, latih, dan latih. Kalau kita latih, kita akan menjadi biasa, dan itu akan menjadi pola hidup. Ayat yang terakhir, Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Orang benar. Ini adalah buku Mazmur Daud. Kenapa Daud katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma? Tahukah adik-adik, pohon korma itu secara general khusus dia hidup di tengah-tengah padang gurun. Di Palestina, di Israel, itu adalah hamparan padang gurun, air sedikit. Bila mana air sedikit, akan sulit tumbuh tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau ada air, maka pohon korma bisa hidup. Kalau tumbuhan gandum, padi, airnya harus di atas permukaan tanah. Tetapi pohon korma ini, air di dalam tanah, itulah yang dia kejar. Akarnya akan mengejar air yang di dalam tanah. Dia sedot air itu untuk tumbuh. Dia tidak hanya kelihatan di dataran, di atas tanah, baru bisa tumbuh. Pohon korma akan mencari sumber air sampai ke dalam. Kalau ada air dalam tanah itu, maka pohon korma bisa hidup. Saudara-saudaraku, kalau nanam padi, airnya harus ada di atas permukaan tanah, baru bisa tumbuh. Kalau kering di atas, maka padi itu akan mati, layu dan mati, tidak tumbuh. Makanya orang benar, dia seperti pohon korma, tidak harus ada berkat di atas kelihatannya, tetapi ketika ada sumber berkat, dimanapun sumber berkat itu, orang benar akan hidup. Amin. Orang benar akan hidup. Dan buah korma ini, kualitas buahnya luar biasa. Buah korma, 2 biji buah korma itu sama dengan makan nasi tambah 1 kali kualitasnya. Jadi memang perasaan lapar, tetapi vitaminnya, gizinya sama dengan orang yang makan nasi 2 piring. 1 piring dulu ya, baru 1 piring lagi tambah. Kelihatannya di sini ada Pak Simanjuntak, baru tahun lalu dia dari Israel, ada bawa buah korma, tapi sekarang mungkin sudah habis buah kormanya itu. Iya kan? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah buah korma. Jadi kalau saudara orang benar, kita nggak perlu khawatir dengan makanan. Ini adalah pohon buah korma. Lihat itu, tumbuh di mana dia? Ya di sekitar pasir, banyak di sekitarnya, tapi bisa tumbuh. Ya,
Nah, ini pohon aras Libanon. Inilah yang dikenal dengan evergreen. Tapi di Indonesia tidak ada pohon aras. Apa yang dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon? Pohon aras ini bisa hidup 100 tahun lebih. Dan menurut ceritanya, mengapa ini dikatakan orang evergreen? Apa itu evergreen? Selalu hijau sepanjang masa. Akan jarang ditemui daun pohon aras ini kuning dan layu. Banyak yang gugur, jarang ditemui. Makanya saudaraku, umat Tuhan dikatakan orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Kita harus selalu hijau, segar, dan diberkati Tuhan. Inilah harapan kita. Sementara orang lain layu, maka umat Tuhan akan tetap segar. Amin. Sementara banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan tetap berserah kepada Tuhan. Sebagai ayat yang, ya ini penekanan saja, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar hatimu, jadilah personality yang teguh. Dan besok katakan dalam hatimu, Tuhan, aku akan hadir dalam pekan doa di hari yang kedua. Dan kita akan belajar besok dengan satu judul, teguh dalam firman. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.